Salam sehat bersama saya di konten edukasi, informasi, dan hiburan bagi profesional keperawatan dan juga kepada masyarakat. Kehidupan kenormalan baru sepertinya menjadi pilihan pasti untuk dijalankan dalam kehidupan saat ini. Betapa tidak, kita telah banyak dirundung pelajaran yang paling berharga secara langsung seperti wabah yang datang selalu melanda kita. Tak terkecuali saat ini yakni COVID-19. Setelah sekian tahun, kurang lebih 2 tahun, kita bekerja dan juga belajar yang dilakukan di rumah, work learning from home, banyak kendala yang dihadapi apabila kita masih berada di dalam aktivitas tersebut, baik para pekerja, para aktivitas publik, maupun para pelajar. Seperti halnya produktivitas dan keterampilan misalnya yang diperoleh akan kian tidak memaksimalkan, terlebih khususnya juga pada para profesional pemberi jasa dan juga pelayanan kepada masyarakat umum. Setelah sekitar 2 tahun yang lalu kita berjibaku bekerja dan juga belajar di lingkungan rumah saja. Banyak kendala yang dihadapi apabila kita masih berada di dalam aktivitas tersebut, baik para pekerja maupun pelajar, seperti halnya produktivitas dan keterampilan yang diperoleh akan kian tidak maksimal, terlebih khususnya juga bagi para profesional pemberi jasa misalnya, jasa pelayanan kepada masyarakat umum. Di sisi lain, apakah kita tidak melihat sebenarnya ada lagi kesiapan-kesiapan yang amat penting yang perlu menjadi perhatian bagi kita? Kesiapan itu adalah dengan menciptakan lingkungan kenormalan baru, new normal environment. Mari kita bahas bersama. Secara sistematikanya, penjelasan mengenai hal tersebut di atas kita bagi menjadi 5 poin fokus. Yang pertama, kebutuhan lingkungan yang kaya akan udara segar yang mengandung oksigen. Semua orang di lingkungan kerja dan sekolah menutup hidungnya dengan masker. Kemudian kita dapat membayangkan betapa sedikitnya asupan oksigen dari udara yang segar yang dibutuhkan oleh mereka saat mereka bernapas. Apalagi jika kebutuhan tubuh akan oksigen yang tinggi misalnya pada sebuah kegiatan yang membutuhkan ekstra pergerakan fisik, maka kebutuhan oksigen yang harus segera didistribusikan ke otak tentu harus memadai. Salah satu cara yang baik untuk mengatasi keadaan ini adalah dengan menciptakan lingkungan yang ekstra penghijauan dengan memperbanyak menaruh beberapa jenis pohon rindang dan juga tanaman-tanaman hias misalnya yang menghasilkan oksigen dan udara yang segar. Berbagai jenis tanaman yang mudah didapat seperti jenis tanaman lidah mertua misalnya, lidah buaya misalnya, lavender, krisan, palem bambu, sri rejeki, dan mungkin juga janda bolong. Tanaman hias ini perlu disediakan di setiap ruang yang tentu juga disesuaikan dengan estetikanya. Tanaman ini menghasilkan produksi oksigen yang dapat menciptakan lingkungan yang sejuk sehingga bisa membantu memperkaya kandungan udara akan oksigen di lingkungan ruangan tempat beraktivitas. Hal ini memungkinkan kebutuhan asupan oksigen oleh tubuh bisa terbantukan. Yang kedua, tempat sampah yang kuat dan aman. Pemakaian tisu kertas pembersih semakin banyak. Betapa tidak di saat masuk kantor saja dan ke sekolah harus mencuci tangan, harus menggosok keringat. Meja kerja belajar harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan aktivitas. Tisu kertas ini pula dapat membantu sebagai pelindung tangan ketika memegang sesuatu, memegang benda atau alat yang digunakan secara umum. Misalnya gagang pintu, tombol ATM, pagar-pagar sekolah, pintu pagar, pintu kelas, kursi, toilet, dompet, dan lain-lain. Belum lagi penggunaan tisu pada aktivitas rutin sehari-hari. Tisu kertas
sudah menjadi barang habis pakai yang akan menjadi potensi limpahan sampah berisiko kontaminasi. Belum lagi masker yang sudah tidak digunakan, pastinya perlu menempatkannya pada tempat sampah yang baik dan juga tempat sampah yang aman. Tempat sampah menjadi perhatian penting dan perlu disediakan oleh pihak penyedia publik, kantor maupun sekolah. Tempat sampah sebaiknya terbuat dari bahan baku yang kuat dan tidak bocor, memiliki plastik kedap sekali pakai, dan jika telah penuh dapat ditutup dengan cara diikat kedap dan diangkat dengan aman oleh petugas kebersihan. Tempat sampah sebaiknya diperbanyak, diatur pembagiannya yang dimulai dari dalam ruangan. Kemudian ada juga tempat sampah di setiap tempat yang terdapat jalur lewat pekerja maupun pelajar. Akses yang dapat terjangkau ini bisa mengurangi risiko perilaku membuang sampah sembarangan, yang kemudian karena mereka beralasan bahwa mengenai keterjangkauan tempat sampah yang terlalu jauh. Yang ketiga, kelembapan udara dan tekanan udara. Pengaturan suhu ruangan perlu menjadi perhatian. Berikutnya perlu pengaturan suhu ruangan dengan baik karena hal ini menjadi sangat penting sekali terhadap bahaya akibat penularan COVID-19 misalnya di dalam sebuah ruangan. Pengaturan ruangan perlu diupayakan dengan kondisi yang memiliki tekanan udara yang negatif agar situasi lingkungan berpotensi aerosol itu dapat diminimalisir. Kelembapan ruangan merupakan konsentrasi uap air di udara. Kelembapan ruang kerja perlu menjadi perhatian, yakni jumlah uap air di udara. Kandungan uap air dalam udara hangat lebih banyak daripada kandungan uap air di dalam udara dingin. Pada keadaan biasa, kelembapan udara di pagi hari lebih tinggi dibandingkan dengan di sore hari. Di sore hari yang kemudian kian menurun. Meski demikian, keadaan ini dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti misalnya keadaan ventilasi yang berada di ruangan tersebut, ruangan udara ber-AC, maupun keadaan akibat dari cuaca di daerah tersebut. Jika ruangan yang memiliki AC dapat diatur pada ruangan yang dingin di pagi dan malam hari dengan level sesuai berkisar antara 25-30 derajat Celcius, dan kemudian setelah di siang hari apabila suhu di ruangannya sudah mulai hangat dan dapat kita tingkatkan antara 20-25 derajat Celcius. Yang keempat, kebersihan dan kesterilan ruangan kerja atau ruang belajar. Dalam menghindari risiko penularan infeksi silang yang diakibatkan oleh ruangan yang kurang bersih dalam keadaan pandemik COVID-19 ini misalnya, maka di saat tertentu sebaiknya 1 hingga 2 jam saat bekerja atau pelajar hendak masuk ke ruangan belajar maupun akan keluar setelah belajar, maka harus selalu diperhatikan dan selalu dibersihkan dan disterilkan. Menggunakan antiseptik yang dapat disiapkan terlebih dahulu di ruangan. Pihak manajemen pengelola di kantor atau di sekolah atau di area publik dapat mempertimbangkan dan memberi edukasi dan cara bagaimana prosedur yang baik kepada petugas kebersihan ruangan, cleaning service, tentang prinsip perlindungan diri dan kebersihan dan sterilitas dari ruangan dengan baik. Alat perlindungan diri minimal yang harus dipakai oleh petugas kebersihan antara lain misalnya masker, sarung tangan. Sarung tangan ini juga kalau boleh sarung tangan yang latex misalnya. Kemudian kacamata, goggle, baju dan celana lengan panjang berbahan nilon yang bisa sedikit kedap terhadap tembusan bakteri atau virus. Kemudian celemek, penutup kepala, dan sepatu bot. Perlunya memperhatikan area bekas cipratan muntah, ludah, kotoran, dan yang lain-lain yang dibuang oleh para pekerja, publik, dan pelajar
tempat-tempat yang perlu menjadi perhatian dalam membersihkan ruangan adalah tempat yang paling sering terpapar oleh halayak umum, seperti misalnya gagang pintu yang sering dipakai, dipegang, kemudian pintu, area gagang pintu pada saat masuk dan keluar toilet, gagang telepon, tombol listrik, tombol lift, meja dan kursi, pegangan tangga, remote televisi atau remote AC misalnya, kemudian kayu penyangga jendela, jendela kaca misalnya, kemudian sudut-sudut ruangan dan perabotan yang digunakan, misalnya papan tulis, penghapus, spidol, pena, dan lain-lain sebagainya. Lemari buku, sapu, kemudian tempat duduk, gazebo, itu juga penting untuk diperhatikan. Alat-alat yang lain yang telah digunakan seperti bola dalam kegiatan olahraga, raket misalnya, kemudian bola-bola atau alat-alat yang digunakan untuk alat olahraga yang lainnya. Ini harus dijelaskan kepada cleaning service bahwa dia tidak saja melihat area lantai doang, lantai saja, tetapi dia harus mempertimbangkan juga alat-alat dan tempat-tempat yang sangat berpotensi terhadap tumpuknya risiko virus dan kuman tersebut. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang edukatif dan harmonis. Dukungan psikologi dan pengetahuan bagi publik, pekerja, dan pelajar. Poster, leaflet, banner, dan lain-lain tentang prosedur perlindungan diri yang sederhana yang dapat dipahami dengan baik menggunakan bahasa yang sangat sederhana lebih dapat dicerna oleh masyarakat, oleh mereka yang beraktivitas daripada sebuah protap yang baku yang sangat sulit, yang sangat tinggi bahasanya, yang sulit untuk mereka cerna. Pendekatan terhadap kearifan lokal dan budaya sangat diperlukan. Misalnya pilihan kata, pilihan kalimat yang sangat puitis, berpantun, dan berisi pesan-pesan lokal budaya sangat baik dalam mengekspresikan hasrat dan emosi dalam menjaga kesehatan, terutama perlindungan terhadap penularan COVID-19 ini. Demikian penjelasan mengenai perlunya kesiapan lingkungan kenormalan baru yang juga harus menjadi perhatian penting bagi kita semua. Kenormalan baru membutuhkan adaptasi di dalam lingkungan. Untuk itu dibutuhkan lingkungan kenormalan baru, new normal environment, dalam menerima keharmonisan antara alam dan manusia. Seperti dalam sebuah pesan oleh Bunda Nursing Florence Nightingale bahwa lingkungan sangat mempengaruhi kesehatan kita. Sampai ketemu lagi pada kajian-kajian penting berikutnya. Salam sehat.